Sistem Super Devouring. Bab 191 Aliansi Senzu. Tang Tian. Apa pentingnya? Potong saja salah satu tanganmu, dan masalah ini selesai. Nada bicara Tang Tian sangat dingin. Yang mulia, ini adalah mentalitas balas dendam yang nyata. Anda sendiri yang mematahkan satu lengan, dan sekarang Anda ingin saya mematahkan satu lengan juga. Anda berpikiran sempit. Ye Xuan tidak setuju sama sekali. Akan tetapi, sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Jiang Xian di antara kerumunan berlari ke arahnya, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Yang mulia, hamba bersedia meminjamkan lengan ini kepadanya." "Diam, apakah hamba memintamu untuk bicara?" Tang Tian berteriak dengan marah sebelum Jiang Xian bisa menyelesaikan kata-katanya. Kali ini, Ye Xuan akhirnya mengubah ekspresinya. "Tang Tian, jika kau menginginkan lenganku, itu tergantung pada apakah kau memenuhi syarat. Jangan berpikir bahwa kau lebih unggul hanya karena kau adalah putra mahkota dinasti. Tidak semua orang takut padamu." Ye Xuan berkata sambil melihat sekelilingnya. Pada saat ini, banyak master telah datang, semuanya berasal dari dinasti Tang, dan setidaknya ada 3 dari mereka yang berada di tahap tengah alam mendalam sejati. Namun ia bukan orang yang bisa dianggap remeh, jadi ia segera menggunakan bahan-bahan tempaan di ruang yang dilahapnya untuk menempa sepasang sarung tangan baru, lalu memakainya di depan umum. Senjata spiritual tingkat atas, Langya Desolate Hand. Baru saja dia menggunakan senjata spiritual tingkat menengah, tetapi sekarang dia menggunakan senjata spiritual tingkat tinggi. Dia ingin melihat berapa banyak orang yang hadir dapat menangkis pukulannya. Kedua belah pihak berada di ambang pertarungan, dan suasananya sangat tegang. Lebih dari 200 orang menahan napas dan tidak berani mengeluarkan suara apapun. Mungkin, pertarungan ini akan dimulai karena suara mereka. Pada saat ini, tiba-tiba ada sosok lain yang keluar, dan bersamaan dengan itu terdengar tawa yang keras, "Haha, di sini ramai sekali. Siapa? Siapa yang berani berbicara dalam situasi ini?" Tatapan mata semua orang beralih dan akhirnya tertuju pada seorang pemuda yang mengenakan pakaian istana bumi. "Siapa kamu?" Tang Tian bertanya pada pemuda itu. Siapapun yang bisa keluar dengan tenang saat ini pasti bukan orang biasa. Namun, Ye Xuan mengenal pemuda ini. "Yang mulia, namanya Jiang Yu, nomor 1 di daftar bumi, dan dia juga kepala Aula Aliansi Senzu." Tang Meng berkata dengan suara rendah. "Aliansi Senzu." Tang Tian juga terkejut ketika mendengar ini. Apa yang dilakukan orang-orang dari Aliansi Senzu ini, bab ini belum selesai, silakan balik halaman di sini. Meskipun 4 dinasti di wilayah timur mengirim orang ke prefektur Lingqiao setiap tahun, jumlah kuota tidak besar. Selama bertahun-tahun, jumlah orangnya hanya sekitar 100, dan mereka tersebar di 3 prefektur. Aliansi Senzu memiliki ratusan orang di Xuanzi Mansion saja. Saya khawatir hanya jika 4 dinasti besar bersatu, mereka dapat bersaing dengan Aliansi Senzu. Selain itu, selain pemimpin dan wakil pemimpin, hanya ada 4 kepala aula di Aliansi Senzu. Dengan kata lain, Jiang Yu di depannya memiliki status lebih tinggi dari Tang Tian. "Kakak, ada apa?" Tang Tian bertanya dengan ramah. "Tidak apa-apa. Aku hanya melihat seorang teman di sini. Jadi, aku datang untuk menyapa." Jiang Yu berjalan perlahan dan berkata sambil tersenyum. "Teman." Tang Tian tertegun lagi, tetapi ketika dia melihat Jiang Yu benar-benar berjalan ke arah Ye Xuan Fang, wajahnya tenggelam ke dasar. "Ye Xuan, bagaimana kamu kenal Jiang Yu?" "Tidak, bagaimana Jiang Yu bisa kenal Ye Xuan?" "Ye Xuan, kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Mengapa kamu tidak beristirahat dengan baik daripada datang ke rumah Xuanzi?" Jiang Yu mendekat dengan senyum di wajahnya. "Saya datang untuk menemui 2 orang teman." "Mengapa Anda ada di sini, saudara senior Jiang?" Ye Xuan bertanya dengan heran. "Haha, kami kehabisan bahan, jadi kami datang ke aula senjata di rumah Xuanzi untuk meminjamnya." Jiang Yu tersenyum, lalu tatapannya jatuh pada Zhao Pan dan Jiang Xian, dan berkata, "Karena mereka adalah teman Ye Xuan, mereka juga teman Jiang Yuku. Tang Meng, kembalikan uang yang mereka bayarkan bulan lalu kepada mereka, mereka tidak perlu membayar di masa mendatang." Tang Meng melirik Tang Tian, yang ragu-ragu sejenak dan mengangguk sedikit. Kemudian,
Tang Meng mengeluarkan 2 tas kain dari cincin Qiankun, setiap tas berisi 5.000 kristal bermutu rendah, setara dengan 50 kristal bermutu sedang. Batu kristal ini diberikan kepada Zhao Pan sebelumnya oleh Ye Xuan. Dia tidak menyangka bahwa rumah Xuanzi benar-benar memiliki aturan seperti itu. Baiklah, ini hanya salah paham, mari kita bubar saja. Jiang Yu berkata, lalu dia membawa Ye Xuan dan 2 orang lainnya pergi. Adapun Tang Tian, dia hanya berdiri di sana dengan wajah muram. Dia, putra mahkota dinasti Tang, bahkan tidak berani kentut di depan Jiang Yu. Kelompok murid baru juga memandang Zhao Pan dan Jiang Xian dengan rasa iri. Mereka mendengar dengan jelas apa yang baru saja dikatakan Jiang Yu. Mulai sekarang, saat Zhao Pan dan Jiang Xian berada di rumah Xuanzi, tidak akan ada seorang pun yang berani mencari masalah dengannya, bahkan Tang Tian. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Titik. Jiang Yu membawa Ye Xuan dan 2 orang lainnya pergi. Setelah mereka menghilang dari pandangan Tang Tian dan yang lainnya, Ye Xuan mengucapkan terima kasih kepada mereka, kakak senior Jiang, terima kasih banyak hari ini. Jika perkelahian terjadi sekarang, dia tidak akan takut, tetapi Zhao Pan dan Jiang Xian mungkin tidak dapat tinggal di rumah Xuanzi di masa mendatang. Namun keadaannya sekarang berbeda. Ye Xuan juga mendengar bisikan Tang Meng tadi. Sekarang dia juga mengerti bahwa Jiang Yu adalah anggota aliansi Senzu, dan juga seorang kepala aula. Meskipun dia tidak tahu apa jabatan kepala aula, melihat Tang Tian bahkan tidak berani kentut, Jiang Yu bukanlah orang biasa. Terima kasih, kakak senior, atas bantuanmu. Zhao Pan dan Jiang Xian juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Tidak apa-apa. Para murid harus saling menjaga. Aula senjata di rumah Xuanzi tampaknya kekurangan orang. Jika kalian berdua tertarik, kalian bisa pergi ke sana untuk membantu. Jiang Yu berkata sambil tersenyum. Terima kasih, kakak senior. Zhao Pan dan 2 orang lainnya kembali mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Mampu bekerja di Lingqiao Mansion berarti status seseorang pasti lebih tinggi daripada murid biasa. Bahkan jika tidak ada hadiah, akan ada banyak orang yang bergegas masuk. Alasan mengapa mereka berdua memiliki kesempatan ini sepenuhnya karena Ye Xuan mengenal Jiang Yu. Pada saat itu, Jiang Yu langsung pergi ke aula senjata di Mansion Xuanzi dan mengatur posisi untuk Zhao Pan dan Jiang Xian. Dengan cara ini, Zhao Pan dan Jiang Xian bergabung dengan aliansi Senzu. Kemudian, Jiang Yu pergi melakukan tugasnya, dan Ye Xuan juga menghabiskan beberapa waktu bersama Zhao Pan dan menyerahkan seni bela diri spiritual tingkat menengah kepada mereka. Dengan keempat seni bela diri spiritual tingkat menengah ini, Zhao Pan dan 2 orang lainnya memiliki peluang bagus untuk menetap di Xuan Mansion dalam waktu 1 tahun. Pada saat yang sama, Ye Xuan diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa jika saatnya tiba, dia akan membuat pedang menyala untuk mereka berdua, sehingga dia hampir pasti akan berhasil. Setelah beberapa saat, Jiang Yu menyelesaikan pekerjaannya dan kembali ke dunia bawah bersama Ye Xuan. Dalam perjalanan, Ye Xuan, kali ini aku mendapatkan bahan tempa untuk 10 senjata spiritual kelas atas. Aku akan merepotkanmu lagi. Jiang Yu berkata sambil tersenyum. Tidak masalah. Ye Xuan menyetujui dengan santai. Sekarang, dia telah menerobos ke tahap tengah alam mendalam sejati, dan dia juga dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menempa pedang api. Pada saat ini, wajah Jiang Yu tiba-tiba membeku, dan dia berkata, ngomong-ngomong, Ye Xuan, gadis yang datang bersamamu sebelumnya, apakah dia seorang putri dari dinasti Song? Bab 192, bergabunglah dengan. Ya, Ye Xuan mengangguk. Lalu kamu telah bergabung dengan dinasti Song? Jiang Yu bertanya dengan heran. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa Ye Xuan tinggal bersama Song Caijing, dan hubungan ini jelas tidak biasa. Tidak. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Jiang Yu tersenyum lagi saat mendengarnya, dan berkata, bagus sekali. Kamu seharusnya sudah mendengar bahwa Istana Lingqiao terbagi menjadi 5 kekuatan besar, yaitu 4 dinasti dan aliansi Senzu. Hampir semua murid telah bergabung dengan salah satunya. Aku adalah kepala aula aliansi Senzu. Sekarang aku mengundangmu untuk bergabung dengan aliansi Senzu. Bagaimana menurutmu? Bergabung dengan aliansi Senzu? Ye Xuan ragu-ragu dalam hatinya. Masalah ini datang terlalu tiba-tiba dan dia tidak siap,
Jadi dia hanya bisa berkata, kakak senior, saya baru saja memasuki kediaman Ling Qiao dan belum tahu banyak. Tidak apa-apa, saya akan menjelaskannya kepadamu perlahan-lahan. Jiang Yu mendengar bahwa Ye Xuan tidak menolak secara langsung, dan segera menjelaskan, aliansi Shenzhou saya didirikan oleh para pengikut dari Zhongshu. Tentu saja, ada juga orang-orang dari 4 dinasti di aliansi Shenzhou saya. Aliansi Shenzhou memiliki 2 pemimpin, 1 kepala sekolah dan 1 wakil, dan kemudian ada 4 kepala aula, yang masing-masing berada di Tiandi Xuanhuang. Saya adalah kepala aula di Zi Mansion dan bertanggung jawab atas urusan di sini. Aliansi Shenzhou saya memiliki banyak industri. Aula senjata di 4 rumah besar semuanya berasal dari aliansi Shenzhou saya. Pada saat yang sama, aliansi Shenzhou saya juga memiliki paviliun seni bela diri sendiri, yang hanya dapat dipelajari oleh anggota aliansi Shenzhou. Jika kau bergabung, aku bisa langsung memberimu posisi tamu, dan kau bisa mempelajari semua seni bela diri tingkat spiritual. Di masa depan, saat kau menempa senjata, aku akan menyediakan bahan-bahannya, dan harganya akan tetap sama. Ketika Ye Xuan mendengar persyaratan yang diajukan oleh Jiang Yu, dia memang tergoda. Bahan untuk menempa senjata gratis, tetapi harganya tetap sama. Kali ini Anda dapat menghemat 200 kristal kualitas sedang. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah dia dapat segera mempelajari seni bela diri spiritual tingkat atas, yang dapat sangat meningkatkan efektivitas tempurnya. Baiklah, aku akan bergabung. Ye Xuan menjawab langsung. Mampu bergabung dengan aliansi Shenzhou yang paling kuat cukup bagus. Aku akan memiliki seseorang yang akan menjagaku di masa depan, dan aku juga akan mendapat dukungan yang kuat. Haha, ini adalah token tamu. Aku akan mengirimkan potretmu ke semua anggota lain saat kita kembali. Jiang Yu menyerahkan token sambil tersenyum. Ye Xuan mengambil token itu dan menaruhnya ke dalam ruang yang melahap. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tak lama kemudian, mereka kembali ke Istana Dunia Bawah, lalu Jiang Yu pun menyibukkan diri dengan urusannya sendiri, memberi kesempatan kepada Ye Xuan untuk beristirahat beberapa hari sebelum menempa senjata. Dan Ye Xuan juga kembali ke kediamannya. Namun, ketika dia kembali ke kediamannya, dia melihat banyak pengikut Istana Bumi berkumpul di luar pintu. Sial, kenapa ada masalah lagi? Ye Xuan merasa tidak berdaya dan berjalan mendekat. Namun kini dia tidak takut dengan masalah, karena dengan tanda aliansi Shenzhou ini, sedikit banyak orang akan memberinya muka. Karena terlalu banyak orang berkumpul di pintu, setidaknya 40 atau 50, Ye Xuan langsung melompati tembok ke halaman. Ye Xuan, kamu akhirnya kembali. Song Caijing yang sedang duduk di halaman melihatnya dan bergegas menyambutnya. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Apakah mereka mengincar kecantikanmu? Ye Xuan bertanya dengan santai. Song Caijing berkata dengan genit, apa yang kamu bicarakan? Semua saudara senior ini ada di sini untukmu. Aku tidak sebaik Long Yang. Lebih baik aku pergi untukmu. Ye Xuan sedikit tidak berdaya, tetapi sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa begitu banyak orang berkumpul di sini. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba maju 2 langkah, tetapi tidak melewati gerbang. Dia mengepalkan tangannya di ambang pintu dan berkata, adik laki-laki, apakah susunan pengumpul roh di halaman ini yang didirikan olehmu? Sekarang, Ye Xuan mengerti. Ternyata mereka ada di sini untuk menyerang Spirit Gathering Array. Ya, formasi pengumpulan roh kecil ini didirikan olehku. Kakak, apa yang kamu lakukan? Meskipun Ye Xuan menanyakan hal ini, dia sudah tahu di dalam hatinya apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Kesempatan untuk menghasilkan uang ada di sini. Begini. Saya ingin meminta adik saya untuk memasang susunan pengumpul roh di halaman rumah saya. Harganya bisa dinegosiasikan. Pemuda itu menjawab langsung ke intinya. Sesuai dengan yang diharapkan. Tatapan serakah melintas di mata Ye Xuan, dan dia berkata sambil tersenyum, oke, kakak senior, silakan masuk dan bicara. Mendengar ini, pemuda itu menoleh dan menatap Song Caijing. Baru setelah mendapat persetujuan, dia melangkah maju. Kakak senior, apakah tidak ada orang lain di Earth Mansion-ku yang bisa membentuk formasi pengumpulan roh? Ye Xuan duduk dan bertanya. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata,
Ya, ada, tetapi dia meninggal di luar saat sedang menjalankan misi pelatihan. Selain itu, susunan pengumpul roh yang dia buat tidak memiliki dasar susunan, dan hanya dapat bertahan selama 7 hari. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, lalu berapa harganya? Ye Xuan bertanya. 100 kristal kualitas sedang sekaligus. Pemuda itu menjawab dengan jujur. 7 hari, 100 kristal kualitas sedang, bukankah ini agak terlalu gelap? Ye Xuan terkejut. Pemuda itu berkata dengan putus asa, tidak mungkin, tidak banyak orang yang mempelajari formasi roh, karena itu tidak banyak meningkatkan efektivitas tempur, itu hanya membuang-buang waktu. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang tahu bagaimana melakukannya. Yang terpenting adalah tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana membangun fondasi formasi. Begitu, kalau begitu aku. Mata Ye Xuan berbinar. Namun sebelum dia selesai berbicara, Song Caijing di sampingnya mengalihkan pandangan matanya yang indah dan langsung memotong perkataannya. Ye Xuan, dia dari dinasti Song Agung milikku, bisakah kamu memberinya diskon demi aku? Ye Xuan berhenti sejenak dan berkata, saudaraku, kamu biasanya meminta seseorang untuk menyiapkan susunan pengumpul roh ketika kamu menerobos. Aku bisa membangun dasar susunan. Selama kamu menghabiskan 2 kristal kelas menengah setiap hari, itu bisa bertahan selamanya. Hanya 60 yuan sebulan. Karena dia dari dinasti Song Agung, aku akan menagihmu 500 kristal kelas menengah. Apa? 500? Song Caijing berseru, kamu masih memberiku diskon. Kamu hantu berhati hitam, apakah kamu terobsesi dengan uang? Gadis, susunan pengumpul roh beserta dasar susunannya, apakah kau tahu apa artinya ini? Ye Xuan berdiri dengan sangat tidak puas dan berkata, ada lebih dari 360 hari dalam setahun. Jika berdasarkan harga sebelumnya, dibutuhkan lebih dari 5.000 kristal kelas menengah. Dan aku hanya membutuhkan lebih dari 1.200 kristal kelas menengah di tahun pertama, dan hanya 700 di tahun kedua sampai aku mati. Bukankah ini cukup? Setelah mendengar perkataannya, Song Caijing merasa ada benarnya juga. Lagi pula, ini bersifat permanen, dan vitalitas langit dan bumi akan mencapai 2 kali lipat dari sekarang, dan itu bukanlah suatu kerugian. Yang mulia, harga ini sangat wajar. Saya menerimanya. Pemuda itu berkata tergesa-gesa dan mengeluarkan sekantung kristal langsung dari cincin Qiankun. Haha, kakak senior sangat terus terang. Ye Xuan mengambil kristal itu dan segera mengubah ekspresinya dan berkata sambil tersenyum. Setelah membayar uang, pemuda itu langsung pergi dan menunggu di luar pintu hingga Ye Xuan menyelesaikan pekerjaannya dan membantunya mendirikan susunan pengumpul roh. Adik laki-laki, aku juga mau satu. Berikan aku satu juga. Aku juga, aku juga. Para murid dari Istana Dunia Bawah di luar pintu mulai membuat keributan, tetapi karena Song Caijing, mereka tidak berani masuk. Bab 193 Peluang Bisnis. Baiklah, semuanya datang ke sini satu persatu. Siapapun dari dinasti Song akan mendapatkan 500 kristal kelas menengah. Jika kalian dari aliansi Sensu, hanya 300. Sedangkan yang lainnya, semuanya akan mendapatkan 700 kristal kelas menengah. Masuklah satu persatu. Ye Xuan berkata dengan mata berbinar dan cengiran lebar. Setidaknya ada 40 atau 50 orang di sini. Sungguh untung yang besar. Setelah mendengar ini, Song Caijing juga tercengang dan bertanya dengan ngeri, kamu telah bergabung dengan aliansi Sensu. Ya, saya sekarang adalah tamu aliansi Sensu. Ye Xuan menjawab dengan santai. Mengapa kamu bergabung dengan mereka? Siapa yang mengundangmu? Song Caijing berkata dengan marah. Awalnya dia ingin mengundang Ye Xuan, tetapi dia tidak menyangka ada orang yang sudah sampai di sana lebih dulu. Kakak senior Jiang dari Balai Senjata, dia adalah pemimpin aliansi Sensu. Apa? Apakah kamu ingin memenangkan hatiku juga? Ye Xuan tiba-tiba bertanya. Song Caijing juga tidak menyangka hal ini dan bertanya dengan heran, kakak senior Jiang adalah pemimpin aliansi Sensu. Syarat apa yang dia tawarkan kepadamu? Anda dapat mempelajari semua seni bela diri tingkat spiritual di aliansi Sensu, dan bahan tempanya semuanya gratis. Ye Xuan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar Song Caijing. Mendengar ini, Song Caijing memutar matanya dan berkata tanpa daya, apakah kamu telah disuap seperti ini?
Kamu dapat menempa senjata spiritual kelas atas sendiri, apakah kamu masih kekurangan biaya untuk menempa bahan? Apalagi, aku pernah memintamu untuk mengajariku seni bela diri spiritual tingkat atas, tetapi kau menolaknya. Lagi pula, aliansi Senzu adalah yang pertama mengundangku, dan mereka adalah pemimpin dari 5 kekuatan utama. Mengapa aku tidak boleh pergi? Ye Xuan mengangkat bahu. Bagaimana kalau aku mengundangmu sekarang? Song Caijing mengedipkan mata besarnya dengan ekspresi jenaka. Tidak, saya sudah bergabung dengan aliansi Senzu. Apakah Anda pikir saya tipe yang suka menunggu? Anda ingin menaikkan harga? Ye Xuan berkata dengan serius. Ketika Song Caijing mendengar ini, matanya langsung berbinar, apa yang kamu inginkan? Ye Xuan memikirkannya dengan hati-hati, lalu tersenyum dan berkata, bolehkah aku memintamu melakukannya? Pergilah ke neraka. Song Caijing berkata dengan genit, lalu berbalik kembali ke rumah. Ye Xuan hanya bercanda. Bagaimana mungkin seorang pria berintegritas seperti itu mengubah pekerjaannya hanya karena seorang wanita? Setidaknya 2. Kemudian, dia mulai menyapa saudara-saudara senior. Hampir semuanya yang datang berasal dari dinasti Song, hanya sedikit dari aliansi Senzu. Orang-orang dari 3 dinasti lainnya tidak berani datang karena Song Caijing. Bagaimanapun, hubungan antara keempat dinasti besar itu tidak begitu baik. Akhirnya, Ye Xuan juga menghitung dan menemukan bahwa totalnya. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman 44 orang. Di antara mereka, 40 berasal dari dinasti Song dan 4 dari aliansi Senzu. Jadi, pendapatan totalnya adalah 21.200 kristal mutu sedang. Setelah menerima kristal ini, Ye Xuan menjadi sepenuhnya Spartan. Akan tetapi, dia tidak suka berutang pada orang lain, jadi dia segera mendatangi dari pintu ke pintu untuk mendirikan formasi. Sayangnya, Lingqiao Mansion hanya dihuni oleh 2 orang dalam 1 halaman, jika tidak, pendapatannya bisa berlipat ganda. Setelah menghabiskan beberapa jam, dia akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Setelah itu, dia kembali ke halaman dan menelan kristal tersebut. Ah, aku selangkah lebih dekat ke puncak alam mendalam sejati. Ye Xuan merasa sangat senang karena poin melahapnya telah mencapai 300 juta. Hanya istana bumi saja yang memiliki keuntungan sebesar itu. Jika 2 istana Xuan dan Huang ditambahkan, bukankah itu akan menjadi keuntungan besar? Tepat saat Ye Xuan sedang tertawa gembira di halaman, pintu Song Caijing tiba-tiba terbuka. Song Caijing berganti pakaian keren dan keluar. Melihat Ye Xuan kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu mengaturnya begitu cepat. Itu hanya formasi pengumpulan roh, bukan masalah besar. Ye Xuan menjawab dengan santai. Kenapa kamu tidak segera berterima kasih padaku? Aku sudah membawa banyak orang ke sini untukmu, kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak kristal yang bisa kamu dapatkan. Song Caijing berkata sambil berjalan ke arah Ye Xuan dan duduk. Ye Xuan memutar matanya dan berkata, jika aku tidak tinggal di sini, aku khawatir lebih banyak orang akan datang. Hubungan antara kalian 4 dinasti tidak terlalu baik, dan hubungan antara aliansi Senzu dan 4 dinasti itu biasa saja. Batu kristal pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Jadi, maksudmu kau ingin pindah? Wajah Song Caijing menjadi gelap. Lupakan saja, aku sudah tinggal di sini. Ye Xuan masih merasa semuanya baik-baik saja. Dia berhenti sejenak, dan akhirnya mengganti pokok bahasan dan bertanya, apakah Anda pernah mendengar tentang seseorang bernama Lin Wenyu? Lin Wenyu. Apakah dia ada di rumah Lingqiao? Apakah dia seorang murid, wali, atau tetua? Lagu Caijing berkedip. Aku juga tidak tahu, tapi seharusnya levelnya adalah level penjaga. Pokoknya, silakan tanya siapapun yang punya nama ini untukku. Anggap saja ini sebagai bantuan untukku. Ye Xuan berkata perlahan. Lin Wenyu adalah nama yang disebutkan dalam surat dari ayahnya. Ayahnya adalah orang yang memiliki kekuatan super yang telah melampaui alam pil ilahi. Dia tidak mengizinkannya menemukan seorang murid pun, jadi dia berpikir bahwa Lin Wenyu setidaknya harus menjadi seorang wali atau sesepuh. Lagi pula, surat itu sudah berumur beberapa tahun. Baiklah. Kalau begitu aku akan bertanya kepadamu. Lagu Caijing mengangguk. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, kalau bisa, tolong minta aku juga pada kakekmu.
Ye Xuan menambahkan. Song Cheng merupakan sesepuh di Istana Lingqiao dan tahu lebih banyak daripada kebanyakan orang. Mengerti. Titik. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap malam itu. Ye Xuan berlari-lari kemarin dan memang sedikit lelah. Namun, tepat setelah fajar keesokan harinya, seseorang mulai mengetuk gerbang halaman mereka. Ye Xuan membuka pintu dengan bingung, hanya melihat Jiang Yu berdiri di luar. Dia bertanya dengan heran, "Kakak, apakah ada yang bisa saya bantu?" Mungkinkah 10 pedang api yang pernah ditempanya sebelumnya semuanya telah terjual habis? Kudengar kau, adik muda, juga tahu cara menggunakan arai pengumpulan roh. Jiang Yu bertanya langsung ke intinya. Baiklah, kakak senior, apakah kamu membutuhkannya? Ye Xuan menggosok matanya dan mengangguk. Kami membutuhkannya, kami sangat membutuhkannya. Kami tidak memiliki master formasi spiritual di Istana Lingqiao yang tahu cara mendirikan pangkalan formasi. Saudara-saudara di Aliansi Senzu membutuhkan formasi pertemuan spiritual. Selama Anda setuju, saya bisa mendapatkan setidaknya 200 orang untuk Anda. Jiang Yu berkata dengan heran. Apa? 200 orang? Ye Xuan terkejut. Benar, 200 orang. Bagaimana kalau begini? Berdasarkan harga yang kau berikan kepada keempat adikmu kemarin, masing-masing 300 kristal kelas menengah, bagaimana? Jiang Yu terus bertanya. Tidak masalah. Ye Xuan langsung setuju. Apa-apaan? 300 kristal kelas menengah masing-masing, dan setidaknya 200 orang, bukankah itu berarti setidaknya 60.000 kristal kelas menengah? Selama aku menyelesaikan perintah ini, aku bisa menembus ke puncak alam mendalam sejati. Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Ye Xuan sangat bersemangat. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Nanti aku datang lagi menemuimu. Jiang Yu berkata demikian dan segera pergi. Jika formasi pengumpulan roh ini dikerahkan sepenuhnya, tidak akan butuh waktu lama sebelum kekuatan seluruh aliansi Senzu dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, Ye Xuan menunggu balasan Jiang Yu di kediamannya. Siang harinya, Jiang Yu datang lagi. Adik junior, ada 100 saudara di Earth Mansion-ku yang membutuhkan susunan pengumpul roh ini. Ini kristal. Jiang Yu langsung melemparkan sekantong kristal ke Ye Xuan. Yang terakhir membukanya dan melihat, sial, itu bukan deposit, tetapi jumlah penuh. Setidaknya ada 30.000 kristal berkualitas sedang. Bab 194, Menantang Tang Tian. Ayo pergi. Pertama-tama siapkan formasi untuk para murid di Istana Bumi, dan kemudian aku akan membantumu menghubungi Istana Xuan dan Istana Huang. Setelah Jiang Yu selesai berbicara, dia membawa Ye Xuan untuk mengunjungi para murid di Istana Bumi satu persatu, dan juga untuk bertemu dengan mereka, sehingga jika mereka bertemu di masa depan, mereka tidak akan bertarung karena konflik. Jiang Yu menghabiskan setengah hari membantu Ye Xuan membuat koneksi, dan Ye Xuan juga hanya menghabiskan setengah hari untuk menyiapkan 100 susunan pengumpul roh dengan basis susunan. Kecepatannya begitu cepat sehingga Jiang Yu sudah tercengang. Keesokan harinya, Jiang Yu pergi ke Xuan Mansion dan Huang Mansion secara langsung, dan membawa kembali banyak seni bela diri tingkat spiritual, beberapa tingkat menengah dan beberapa tingkat tinggi, dan semuanya berkualitas unggul. Ye Xuan secara langsung menghabiskan puluhan juta poin untuk mempelajari seni bela diri spiritual tingkat atas yang berguna ini. Tidak hanya itu, dia juga menelan 30.000 kristal tingkat menengah dari kemarin, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Meskipun dia tidak berhasil membuat terobosan, dia tahu bahwa dia cukup kuat untuk masuk ke daftar bumi. Menurut apa yang dikatakan Mo Wen sebelumnya, mereka yang berada di dasar daftar bumi lebih kuat dari Tang Tian, tetapi dia telah menerobos ke tahap tengah alam mendalam sejati, jadi sangat mudah baginya untuk masuk dalam daftar. Hari ini, dia akan menantang kakak laki-lakinya di peringkat bumi dan menjadi murid formal. Namun, saat dia hendak keluar, dia terkejut karena vitalitas langit dan bumi di halaman tiba-tiba menurun drastis. Seseorang telah membuat terobosan. Ada dua orang yang tinggal di halaman ini, satu adalah Ye Xuan, dan yang kedua adalah Song Caijing. Setelah beberapa waktu, laju konsumsi energi vital langit dan bumi melambat, dan kemudian mulai kembali normal. Segera setelah itu, Song Caijing keluar dari rumah. Selamat, ini beberapa hari lebih awal dari yang saya perkirakan.
Yesuan berkata sambil tersenyum. Sekarang aku juga berada di tahap tengah alam mendalam sejati, setingkat denganmu. Mari kita lihat apakah kau masih berani bersikap sombong di hadapanku. Song Caijing berjalan menuruni tangga dan berkata, apakah kau akan keluar untuk menyiapkan susunan pengumpul roh untuk orang lain lagi? Tidak, aku akan pergi besok. Hari ini aku sedang mempersiapkan diri untuk menantang Earth Ranking. Yesuan menggelengkan kepalanya. Daftar bumi. Oke, setelah kau menang, aku akan menantangmu lagi dan menjatuhkanmu. Song Caijing merasa sedikit berharap. Mereka berdua keluar bersama dan menuju Earth Ranking Challenge Arena. Mereka berjalan berdampingan, menarik banyak perhatian orang. Namun, setelah para pengikutnya menemukan sasarannya, mereka langsung tertarik. Yang satu adalah putri dari dinasti Song Agung, dan yang satu lagi adalah kuda hitam dari kekaisaran tingkat rendah. Aku ingin tahu berapa banyak tempat yang bisa mereka dapatkan. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, setidaknya 250. Ayo, ikuti mereka dan lihat. Dikatakan bahwa Yesuan pernah bertarung dengan Tang Meng di daftar Suan di rumah Suan dan mengalahkannya. Dia sudah berada di tahap tengah alam Suan sejati di usia yang begitu muda. Bakatnya setidaknya berada di level yang sempurna. Dikatakan bahwa Song Juejing yang memasuki Tian Mansion tahun ini juga berada pada level yang sempurna. Orang-orang ini pasti akan mampu memadatkan Dan Yuan pada usia 25 tahun. Itu bukan apa-apa. Dulu ada seorang kakak senior yang terdeteksi memiliki bakat yang melampaui kesempurnaan. Setelah memasuki Tian Mansion, dia memenangkan tempat pertama di daftar Tian hari itu. Semuanya merupakan bakat yang sempurna, dan adakah yang lebih tinggi? Konon katanya ini adalah level yang tak tertandingi. Titik. Yesuan datang ke titik tantangan ditemani oleh Song Caijing. Ini adalah arena besar dengan banyak tribun di sekelilingnya. Yang mengejutkan Yesuan adalah sudah ada dua sosok yang bertarung di arena. Namun yang membuat Yesuan terkejut adalah salah satu dari kedua orang itu adalah kenalannya, yaitu Tang Tian, putra mahkota dinasti Tang. Ternyata Tang Tian juga telah menembus tahap tengah alam mendalam sejati. Tidak heran dia berani menantang. Yesuan tidak dapat menahan diri untuk berkata setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang di antara hadirin. Aku hanya beruntung. Song Caijing sedikit tidak senang karena dia baru saja membuat terobosan dan kecepatan terobosan Tang Tian jelas lebih cepat darinya. Dia pernah bertarung dengan Tang Tian sebelumnya, tetapi hasilnya tidak meyakinkan. Sekarang dia sudah berhasil menembus tahap tengah alam mendalam sejati, mau tidak mau dia ingin bertarung dengan Tang Tian lagi. Tepat pada saat itu, para penonton di tribun membuat kegaduhan. Yesuan memperhatikan dengan saksama dan melihat sebuah sosok terbang keluar dari ring, dan yang tertinggal di ring adalah Tang Tian yang berlengan satu. Seperti yang diharapkan dari pangeran dinasti Tang, kekuatannya luar biasa. Aku hanya tidak tahu mengapa dia kehilangan lengannya. Jangan bilang begitu. Kalau dia dengar, kamu akan dapat masalah. Apa yang aku takutkan? Aku dari aliansi Sensu, dan peringkatku lebih tinggi darinya. Mengapa aku takut padanya? Banyak orang berbisik-bisik. Pada saat ini, Yesuan sudah tahu siapa yang ditantang Tang Tian. Ternyata saudara seniorlah yang menduduki peringkat tepat ke-200. Hanya 100 teratas yang berada di puncak alam mendalam sejati. Sepertinya Tang Tian tidak sehebat itu. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, kata Yesuan dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Karena dia sudah terlanjur berseteru dengan Tang Tian, orang yang tidak tahu terima kasih ini, mengapa tidak membuatnya lebih besar? Lihatlah Tang Tian. Dia baru saja mengalahkan seorang kakak senior yang berada di peringkat 200. Apakah perlu baginya untuk bersikap sombong seperti itu? Song Caijing juga tidak tahan. Tetapi saat berikutnya, dia menemukan Yesuan telah hilang. Pada saat ini, Yesuan telah tiba di tempat dia mengajukan tantangan dan berkata, kakak senior, saya ingin menantang. Seorang murid dari Lingqiao Mansion mendongak dan berkata sambil tersenyum, ini Junior Broterye. Ini daftarnya. Coba lihat siapa yang ingin kamu tantang. Murid ini kebetulan datang menemui Yesuan pada hari pertama untuk mendirikan susunan pengumpul roh, jadi dia tentu saja mengenal Yesuan.
Kakak senior, aku tidak ingin menonton ini. Aku ingin menantang Tang Tian. Ye Xuan menjawab. Oh, Tang Tian. Murid itu sedikit terkejut, lalu tertawa. Tang Tian baru saja berhasil dalam tantangan itu dan sekarang berada di peringkat ke-200. Saudara junior, kamu tidak memiliki peringkat, jadi dia harus menerima tantangan itu, kalau tidak, dia akan dianggap kalah. Tunggu sebentar, aku akan pergi dan berbicara dengannya. Setelah dia berkata demikian, dia segera berlari ke arah Tang Tian yang baru saja turun dari panggung dan menceritakan apa yang terjadi. Kemudian, Tang Tian tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Xuan. Ekspresi marahnya membuat Ye Xuan merasa sangat senang. Tak lama kemudian, murid itu kembali dan berkata, Tang Tian berkata bahwa karena kamu mencari kematian, maka dia akan mengabulkan keinginanmu. Haha, dia juga berkata bahwa tidak perlu istirahat dan kita bisa segera mulai. Adik muda Ye, kamu bisa naik ke panggung dan memberinya pelajaran. Terima kasih, kakak senior. Ye Xuan mengepalkan tinjunya ke arah murid itu dan kemudian berjalan menuju panggung. Song Caijing tiba-tiba menghentikannya dan bertanya, apakah kamu akan menantang Tang Tian? Ya. Ye Xuan mengangguk. Bajingan, aku tadinya mau menantangnya, kenapa kau malah merebutnya dariku? Song Caijing tampak tidak senang. Ye Xuan mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu baru saja mengatakan itu? Kau jelas melakukannya dengan sengaja. Lupakan saja, aku akan menantangnya lagi setelah kau kalah. Song Caijing juga tidak optimis tentang Ye Xuan. Meskipun dia sudah tahu bahwa Ye Xuan telah memperoleh beberapa seni bela diri spiritual tingkat atas, mustahil bagi Ye Xuan untuk menguasainya dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak bisa mengalahkan Tang Tian? Ye Xuan bertanya dengan heran. Song Caijing menjelaskan dengan malas, seolah mengatakan bahwa dia sudah mengetahuinya. Bab 195, dilumpuhkan oleh satu pukulan. Bagaimana kalau begini, mari kita bertaruh. Jika aku kalah dari Tang Tian, kamu tidak perlu membayar kembali budi yang kau berikan padaku. Jika aku mengalahkan Tang Tian, maka aku. Ye Xuan berkata, dan ragu-ragu sejenak. Jika dia menang, apakah dia akan mendapat bantuan lagi? Membosankan sekali. Jika kamu menang, aku akan menciummu. Song Caijing berkata tanpa berpikir. Mata Ye Xuan berbinar saat mendengar ini. Itu hadiah yang bagus. Meski itu hanya ciuman, tetap saja itu bagus. Baiklah, tapi aku punya satu syarat lagi. Syarat itu harus dipenuhi segera dan di depan umum. Bagaimana? Ye Xuan menambahkan. Kau sangat sombong. Terserah padamu. Kau tidak akan menang. Song Caijing menjawab dengan santai karena dia merasa Ye Xuan tidak mungkin bisa mengalahkan Tang Tian. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan 10%. Namun, jika dia tahu bahwa Ye Xuan sebelumnya telah mengalahkan Tang Meng, yang menduduki peringkat ke-100 dalam daftar bumi, dia mungkin akan menyesalinya sampai mati. Baiklah, kalau begitu aku akan maju dan menghajar Tang Tian sekarang juga. Ye Xuan tiba-tiba merasa termotivasi. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras terdengar di telinganya. Ye Xuan, apa yang membuatmu ragu? Apakah kamu takut bahkan sebelum pertarungan dimulai? Jelaslah bahwa itulah yang diteriakkan Tang Tian dari atas ring. Tang Tian, kamu adalah putra mahkota dinasti Tang, tetapi kamu bahkan tidak memiliki sedikit kesabaran ini. Ye Xuan mendengus dingin, lalu perlahan berjalan ke atas panggung. Tang Tian juga tidak ingin berdebat dengan Ye Xuan, jadi dia berteriak, tidak ada gunanya bicara lagi. Jangan berpikir bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk menantangku hanya karena kamu mengalahkan Tang Meng. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan. Begitu. Kata-kata itu keluar, semua orang di bawah ring memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Tang Meng, bukankah dia seorang jenderal besar dari dinasti Tang? Ye Xuan benar-benar mengalahkannya. Bajingan ini benar-benar sengaja menipuku. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Tang Meng itu? Song Caijing menghentakkan kakinya karena marah. Dari pembicaraan orang-orang di sekitarnya, dia mengetahui bahwa Tang Meng adalah murid alam mendalam sejati tingkat menengah yang menduduki peringkat lebih dari 100 di Xuan Mansion, dan Ye Xuan mampu mengalahkannya, jadi dia bahkan mungkin mampu mengalahkan Tang Tian. Jika Tang Tian kalah,
maka dia harus memenuhi janjinya. Tiba-tiba, hati Song Caijing dipenuhi dengan emosi campur aduk. Dia ingin Tang Tian kalah, dan dia juga ingin Ye Xuan kalah. Dia merasa sangat bimbang. Baiklah, kalau begitu, Yang Mulia, tolong beri saya pelajaran untuk anak ini yang tidak punya mata dan berani menyinggung dinasti Tang. Ye Xuan masih terlihat tenang dan kalem, seolah dia sama sekali tidak menganggap serius Tang Tian. Akan tetapi, orang-orang di antara hadirin mulai berdiskusi dengan suara pelan lagi. Oh tidak, anak ini sudah mati. Dia berani menantang putra mahkota dinasti Tang. Dia benar-benar mencari kematian. Itu belum tentu benar. Kamu sedang menyendiri beberapa hari yang lalu, jadi aku tidak tahu. Anak ini adalah seorang ahli pembentukan roh. Dia telah bergabung dengan aliansi Senzu dan menjadi pejabat tamu. Bukankah dia hanya seorang ahli formasi roh? Apakah aliansi Senzu perlu membuat keributan besar untuk memberinya pejabat tamu? Dia bukan ahli formasi roh biasa. Dia bisa membangun dasar formasi pengumpulan roh. Hanya butuh 2 kristal kelas menengah setiap hari untuk bertahan selamanya. Kudengar dia menyiapkan ratusan formasi pengumpulan roh kemarin sore. Apa? Ratusan? Orang-orang di antara penonton masih berbicara. Mereka tidak menyangka Ye Xuan begitu cakap. Lagi pula, ada banyak orang di aliansi Senzu, tetapi hanya ada selusin tamu. Namun pada saat itu, perkelahian tiba-tiba terjadi di atas ring. Terlebih lagi, pertempuran itu hanya berlangsung sedetik. Ledakan. Terdengar suara teredam yang sangat keras, kemudian sesosok tubuh terbang keluar. Apa? Puluhan orang di bawah panggung semuanya terkejut. Seseorang terbunuh seketika. Siapa ini? Semua orang memperhatikan dengan seksama dan mata mereka tertuju pada sosok di atas panggung. Itu Tang Tian. Tidak, Tang Tianlah yang terlempar, dan orang yang berdiri di atas ring saat ini adalah Ye Xuan. Apa yang kulihat? Tang Tian terlempar karena sebuah pukulan, bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Aku tidak melihatnya dengan jelas tadi. Bisakah seseorang memberitahuku apa yang terjadi? Aku juga tidak melihatnya dengan jelas. Aku hanya tahu bahwa setelah Tang Tian dan Ye Xuan bertukar pukulan, dia terlempar keluar. Itu tidak mungkin. Tang Tian berada di tahap tengah alam mendalam sejati, dan dia juga pangeran dinasti Tang. Dia telah dibimbing oleh para guru sejak dia masih kecil. Bahkan mereka yang berada di puncak alam mendalam sejati akan merasa sulit untuk mengalahkannya dengan satu pukulan. Siapa tahu? Ngomong-ngomong, Tang Tian terbang dari panggung. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, hanya sedikit orang di bawah panggung yang dapat melihat tindakan Ye Xuan barusan, tetapi Song Caijing melihatnya dengan jelas. Ye Xuan memang baru melayangkan satu pukulan tadi, dan pukulan itulah yang langsung menjatuhkan Tang Tian, tanpa gerakan yang tidak perlu. Cukup satu pukulan. Mengapa fisiknya begitu kuat? Aku juga telah berlatih teknik pemurnian tubuh sejak aku masih kecil, tetapi fisikku tidak jauh berbeda darinya. Kami berdua mempelajari seni bela diri spiritual tingkat atas, tetapi dia dapat menjatuhkan orang dengan satu pukulan. Mungkinkah dia telah berlatih teknik pemurnian tubuh tingkat bumi? Song Caijing menebak dalam hatinya. Bahkan dinasti Song tidak memiliki keterampilan tingkat bumi, dan tidak bisa dipastikan apakah rumah Ling Qiao memiliki keterampilan pemurnian tubuh tingkat bumi. Kamu Xuan menang. Murid yang mendaftar untuk Ye Xuan di bawah ring mengumumkan setelah tertegun beberapa saat. Dia menduga Ye Xuan pasti mampu mengalahkan Tang Tian, tapi dia tidak menyangka kalau dia akan membunuhnya dalam hitungan detik. Dengan kekuatan ini, dia pasti bisa menembus angka 150. Tetapi dia juga mengerti bahwa Ye Xuan hanya mencari masalah dengan Tang Tian. Pada saat ini, Tang Tian terbang ke dasar ring, meludahkan seteguk darah lagi, dan berdiri lemah dengan bantuan beberapa murid dinasti Tang. Dia menatap Ye Xuan dengan kaget dan berkata dengan heran, mengapa kekuatanmu meningkat begitu cepat? Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin, Tang Tian? Mungkinkah kamu tidak mampu untuk kalah dan ingin bertanding lagi? Aku senang menemanimu. Ye Xuan tersenyum tenang. Tang Tian sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Baru saja dia dan Ye Xuan bertukar pukulan, dia hampir merasa salah satu lengannya akan patah. Kalau saja pukulan itu mengenai dia, minimal dia akan terluka parah.
Memintanya maju dan melawan Ye Xuan lagi sekarang sama saja dengan mencari kematian. Baiklah, aku, Tang Tian, akan mengingat dendam ini. Suatu hari nanti, aku akan mengembalikannya kepadamu dengan utuh. Tang Tian berkata dengan wajah serius, lalu bergegas pergi. Sekarang dia mungkin bahkan tidak bisa mengepalkan tinjunya. Dia perlu memulihkan diri setidaknya selama 10 hari atau setengah bulan. Namun, Ye Xuanzan telah menyinggung perasaannya 2 kali, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Melihat kepergian Tang Tian, Ye Xuan pun tersenyum, lalu perlahan berjalan menuruni panggung di bawah perhatian semua orang. Sekarang dia sudah mengalahkan Tang Tian yang menduduki peringkat 200 dan menggantikan posisinya. Meskipun Tang Tian menjadi murid formal, ia tidak memiliki peringkat karena Ye Xuan, yang mengalahkannya, adalah murid persiapan.